Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita bertemu lagi di kuliah seminar masalah penelitian komunikasi pertemuan kelima. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori dan kurasi literatur. Jadi sebelumnya teman-teman sudah membahas bab 1 dan sekarang kita masuk ke bab 2 dari skripsi atau proposal penelitian. Nah, eh, apa yang dimaksud dengan teori ya dan bagaimana fungsi teori dalam penelitian komunikasi? Teori ini berfungsi membantu peneliti menerangkan fenomena komunikasi yang menjadi pusat perhatiannya. Jadi definisi teori sendiri adalah himpunan konsep, definisi, dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi di antara variabel untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Nah, dari definisi ini kita bisa lihat bagaimana hubungannya atau fungsinya dalam sebuah penelitian. Ya, yang pertama adalah teori adalah serangkaian proposisi antar konsep yang saling berhubungan. Oke, jadi proposisi itu maksudnya pernyataan-pernyataan ya, yang menyebutkan yang berkaitan dengan konsep-konsep komunikasi yang akan diteliti. Yang berikutnya, teori menerangkan secara sistematis suatu fenomena komunikasi dengan cara menentukan hubungan antar konsep. Jadi bagaimana apakah ada atau tidak ada hubungan, ya. Lalu yang berikutnya adalah teori menerangkan fenomena tertentu dengan menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya. Jadi fungsi teori dalam penelitian komunikasi yang pertama adalah menyimpulkan generalisasi-generalisasi dari fakta hasil pengamatan, ya, atau dengan dalam kata lain, ya, memberikan kesimpulan induktif yang menggeneralisasi fakta. Oke. Jadi ini dalam penelitian kualitatif, ya, dari fakta-fakta lalu kita membuat generalisasinya. Atau bisa juga memberi kerangka orientasi untuk analisis dan klarifikasi fakta-fakta yang dikumpulkan dalam riset. Atau artinya mendorong proses berpikir deduktif yang bergerak dari alam abstrak ke alam fakta konkret. Ini dalam penelitian kuantitatif ya. Jadi untuk mengklarifikasi ya yang sudah ada. Oke. Atau memberi ramalan terhadap gejala-gejala baru yang terjadi atau memberikan prediksi ke peneliti mengenai fakta yang akan terjadi. Ya, karena misalkan teorinya beranggapan bahwa ada hubungan X dengan Y, ya. Berarti prediksi kita bahwa X dan Y ini berhubungan, gitu ya. Dan dengan penelitian kita membuktikan apakah benar ada hubungan atau tidak. Yang berikutnya adalah mengisi celah dalam pengetahuan kita tentang gejala-gejala yang setelah atau sedang terjadi. Jadi intinya, teori ini membantu peneliti menentukan tujuan dan arah risetnya dan memilih konsep yang tepat untuk merumuskan hipotesis. Oke, jadi teori ini sangat penting karena tadi menentukan arah riset mau kemana, ya. Secara spesifik yang kita cari itu apa. Karena satu fenomena komunikasi bisa, dicari jawabannya ya atau dipecahkan masalahnya menggunakan berbagai perspektif. Jadi bergantung pada teori yang, kita pilih. Oke, jadi misalkan teori efek itu banyak ya. Jadi kalau misalnya kita mau penelitian tentang efek komunikasi, kita pilih salah satu teori efek, ya. Jadi dari teori itu bisa kita, simpulkan atau bisa kita turunkan lagi indikator-indikator atau konsep-konsep dari teori itu apa, dan konsep-konsep itu yang kita teliti, oke. Nah, eee, fungsi teori dalam penelitian, kualitatif dan penelitian kuantitatif, ya itu, eee berbeda ya. Jadi dalam penelitian, kuantitatif ya atau penelitian deduktif ya, kita berangkat dari teori. Oke, jadi teori itu ada di awal. Teori ini, kita pegang teguh ya, kita pegang selalu teori ini. Kita gunakan indikator-indikatornya untuk menguji hipotesis yang berangkat dari teori tersebut.
ya, lalu kita lakukan, penelitiannya ya, observasi apakah benar, lalu kita konfirmasi teori yang sudah kita dapatkan, apa namanya, yang sudah kita jelaskan di awal, apakah benar memang hasilnya sesuai dengan teori. Sedangkan dalam penelitian kualitatif ya, teori itu, letaknya atau, apa namanya, signifikansinya atau banyak dibahasnya itu di akhir. Karena pertama, eee, teori ya, apa namanya, kita pertama melakukan, observasi dulu ya, baru kita melihat apakah di sini ada pola-pola yang bisa kita lihat dari fakta-fakta yang ada. Dari pola-pola itu kita melakukan generalisasi, baru kita melakukan, apa namanya, eee, kita jabarkan teori baru berdasarkan generalisasi itu, ya. Nah, peranan teori, dari penjelasan tadi tentang, teori kuantitatif dan kualitatif, kita bisa lihat perbedaan antara peranan teori dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, teori itu tujuannya untuk menemukan variabel yang akan diteliti, ya. Jadi variabelnya itu apa saja, kita bisa tahu dari teori. Lalu membedakan hal yang sudah dilakukan dan menentukan hal-hal yang, perlu dilakukan, ya, agar tidak terjadi duplikasi penelitian atau karya yang memang sudah dilakukan orang lain, sebelumnya, oke. Yang berikutnya adalah melakukan sintesis dan memperoleh perspektif baru, ya. Jadi kalau misalnya, apa namanya, dari kita membaca teori ini, kita bisa lihat bagaimana hubungannya antara konsep-konsep yang lainnya, ya, dan mengaplikasikannya dalam penelitian kita. Lalu yang berikutnya adalah menentukan makna dan hubungan antar variabel, ya, karena semua variabel yang diteliti harus diberi nama, ya, didefinisikan dan disatukan dengan masalah yang dirumuskan beserta, hipotesisnya, ya. Jadi, apa namanya, kita bisa membuat nanti, di pertemuan berikutnya kita membahas, apa, kerangka konsep, lalu kita membahas operasionalisasi variabel, itu kita bisa mendapatkan informasi-informasi tersebut dari kita membaca atau, memahami teori yang kita gunakan. Sedangkan dalam penelitian kualitatif ya, teori ini berfungsi sebagai eksplanasi secara umum ya. Jadi, kita tetap perlu berangkat, dari teori ya, apalagi misalkan dalam penelitian skripsi ya, teori itu tetap dibutuhkan walau kita menggunakan penelitian, kualitatif ya. Jadi sebagai tuntunan ya, dalam melakukan risetnya. Jadi untuk kita mendapatkan gambaran yang apa sih yang penting, apa sih yang harus diteliti gitu ya. Walaupun kita misalnya mau mencari, menggali secara mendalam, melalui kita melakukan wawancara atau observasi ya dalam penelitian kualitatif, tetapi dalam kita mencari misalkan kita juga harus tahu pertanyaan apa yang akan kita tanyakan ke informan dan itu berangkat dari teori. Lalu yang berikutnya berperan sebagai perspektif saat meneliti menggunakan teori untuk mendefinisikan istilah tertentu. Jadi dalam penelitian, kualitatif kita juga harus melakukan operasionalisasi. Ya bedanya kalau misalnya di dalam penelitian kuantitatif itu biasanya namanya operasionalisasi, variabel ya disebutkan definisi operasional dari variabel. Nah penelitian kuantitatif itu, wajib ada supaya dia bisa merumuskan pertanyaan yang bisa menjawab, indikator tersebut. Karena kalau misalnya pertanyaannya salah, nanti tidak valid dan reliable, itu saat dimasukkan ke software statistik akan menghasilkan, data yang jelek. Nah, dalam penelitian kualitatif sebenarnya sama, kita harus bisa mengoperasionalkan setiap konsep, setiap konstruk dari, penelitian kita, itu. Jadi misalnya penelitian tentang analisis, semiotika, iklan misalnya. Kita harus tahu yang namanya, iklan itu dioperasionalkan sebagai apa gitu ya, definisinya. Lalu yang berikutnya memberikan setting untuk, pijakan penelitian. Ya, seperti tadi, jadi sebagai tuntunan, sebagai jadi, setting ini, apa namanya,
masuknya kemana gitu ya, apa namanya, supaya kita tahu perspektif dari si peneliti itu apa, ya. Apakah pijakan penelitiannya apakah dia eee, konstruktivis ya, hanya untuk eee, kita pengen menggali dari pikiran si informan itu seperti apa, bagaimana dia mengkonstruksikan suatu konsep, ya, apakah kritis atau hanya deskriptif, ya, hanya ingin menggambarkan saja. Dan apa namanya, bedanya dengan dalam penelitian kuantitatif, dalam penelitian kualitatif teori tidak eksplisit sebagai panduan. Ya, jadi maksudnya kita nggak berpegang teguh ya, nggak dipegang erat-erat ini teorinya kalau dalam penelitian kualitatif. Ya, kalau dalam kuantitatif itu harus dipegang erat, harus kita karena itu yang akan kita buktikan, tidak boleh keluar jalur dari itu ya. Tapi dalam penelitian kualitatif kita tetap butuh panduan, tetapi tidak, apa namanya, full, berpijak pada teori tersebut. Karena pada akhirnya akan tercipta teori baru dari penelitian atau teori itu akan kita kembangkan ya melalui, apa namanya, metode-metode kualitatif tadi dengan wawancara, observasi mendalam, dan analisis datanya. Nah, untuk penelitian kualitatif dalam skripsi, itu teman-teman tidak perlu sampai membuat teori baru ya, tetapi hanya berupa penjelasan ya, penjelasan tentang fenomena komunikasi yang sebelumnya belum pernah, dibahas ya. Jadi, tidak harus saya membuat teori tentang X misalnya, tetapi hanya, untuk konfirmasi bahwa fenomena ini ada dan fenomena ini dijelaskan sedemikian rupa, seperti itu. Oke, nah bagaimana kita menentukan teori? Yang pertama adalah kita bisa mencari di literatur, misalnya kita punya buku referensi, artikel jurnal hasil penelitian, artikel review, atau dokumen hasil penelitian lainnya seperti skripsi, ada laporan penelitian atau apa namanya laporan misalnya annual report dari industri dan sebagainya. Oke, yang berikutnya kita akan membahas tentang tinjauan pustaka ya. Jadi apa saja yang harus ada di tinjauan pustaka ya. Jadi sebelum membahas tentang tinjauan pustaka, apa namanya kita lihat lagi di bab 2 itu ada apa aja ya. Bab 2 judulnya tinjauan pustaka. Isinya yang pertama adalah apa namanya penjabaran teori ya, lalu ada penelitian terdahulu dan kerangka konsep. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama saja ya, sedangkan penelitian terdahulu dan kerangka konsep akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi yang harus ada di tinjauan pustaka ini apa sih? Ya, yang pertama adalah intinya tinjauan pustaka ini berisi teori dan konsep komunikasi yang digunakan dalam penelitian. Dan semua konsep komunikasi yang ada tertera di dalam judul harus dijelaskan di tinjauan pustaka. Jadi ingat ya di pertemuan sebelumnya saya minta teman-teman untuk mencari who dan what dari semua konsep di judul. Itu dijelaskan secara singkat di latar belakang. Nah, secara lebih rincinya lagi dijelaskan kembali di tinjauan pustaka ini. Ya, dijelaskan definisinya apa, terus misalnya elemennya apa saja, jenis-jenisnya apa. Nah, itu dijelaskan di tinjauan pustaka. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat bagaimana kita cara apa namanya menentukan judul, misalnya ini dari penelitian, contoh penelitian minggu lalu, misalnya judulnya pengaruh penggunaan media sosial Facebook dan dukungan sosial online terhadap perilaku pemberian ASI. Jadi who-nya ibu yang memberikan ASI, what-nya komunikasi kesehatan, how-nya adalah analisis pengaruh. Jadi di sini di tinjauan pustaka ada apa kita akan memasukkan tentang media sosial ya atau penggunaan media sosial. Lalu ada tentang Facebook, ada tentang dukungan sosial dan juga dukungan sosial online. Ada tentang pemberian ASI, ada tentang komunikasi kesehatan sebagai teorinya dan teori lain yang relevan. Ini juga saya belum masukkan yang satu lagi sebenarnya ada yang apa namanya metode juga ada ya. Kalau misalnya ini menggunakan metode-metode baru ya itu bisa juga dimasukkan. Oke, baik sekian tentang teori dan tinjauan pustaka. Ya, di video selanjutnya saya akan membahas tentang kurasi literatur. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.